Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus kembali kita mengucap syukur ya, seberapapun kita yang ada, ya kita mengucap syukur semua karena kasih, karena kemurahan, dan karena kebaikan yang Tuhan berikan kepada kita ya, lewat berkat kesehatan, kesempatan, serta kemauan, sehingga kita boleh ada. Dan kita patut mengucap syukur buat semua itu ya, sebab ibadah yang kita kerjakan dihadiri ya oleh Tuhan Yesus sendiri. Sehingga mari kita belajar menghormati ibadah yang kita kerjakan, sebab Dia ada di tengah-tengah kita dan Dia pasti akan memberkati setiap kita ya. Puji nama Tuhan, kita akan belajar firman Tuhan. Saya akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Kolose pasal yang keempat. Kita sudah sampai Kolose pasal yang keempat ya. Sebelumnya terimalah salam dari saya Philadelphia. Kasih persaudaraan. Sekali lagi Philadelphia. Kasih persaudaraan. Puji nama Tuhan. Mari kita buka dalam Kolose pasal 4 ya. Kita baca ayat 2 dan 3 ya. Kolose pasal 4 ayat 2 dan 3. Iya. Bertekunlah dalam doa. Iya, bertekunlah di dalam doa. Dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berjaga-jaga sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami. Iya, berdoa juga untuk kami. Supaya Allah membuka pintu. Supaya Allah membuka pintu. Untuk pemberitaan kami. Untuk pemberitaan kami. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Iya, supaya kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Iya, puji nama Tuhan ya. Kolose pasal 4 ini untuk kembali mengingatkan adalah pelayanan yang menggunakan mulut atau perkataan. Saya sudah katakan ya. Mengapa? Sebab perkataan kita itu dahsyat ya, luar biasa. Allah menaruh kekuatan, dasar kekuatan di pada mulut kita sejak kita masih kecil, sejak bayi-bayi. Firman Tuhan katakan dalam kitab Mazmur, yang Allah meletakkan dasar kekuatan pada mulut bayi-bayi untuk mengalahkan setiap lawan. Jadi kekuatan saya dan saudara itu sebenarnya pada mulut. Tapi mulut saya, mulut saudara itu tidak menjadi kuat, tidak ada kuasanya, tidak menjadi berkat, karena seringkali digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Ya, hal-hal yang tidak baik. Tapi mari kita belajar, ada 4 pelayanan yang dapat kita kerjakan dengan menggunakan mulut. Ya, dalam Kolose pasal 4 ini mulai ayat 2 sampai dengan ayat 9 itu ada 4 pelayanan yang kita dapat kerjakan dengan menggunakan mulut kita. Yang pertama doa, itu sudah kita bahas. Ya, di dalam doa itu ada ketekunan, ya harus bertekun di dalam doa. Ya, harus berjaga-jaga atau waspada, kemudian harus mengucap syukur. Dengan mengucap syukur kalau berdoa, kemudian yang keempat, kalau berdoa itu ada tujuan, ya. Itu pada ayat ketiga bagian A, ada tujuan, ya. Itu pelayanan pertama, yaitu berdoa. Dengan pelayanan dengan menggunakan mulut, yang pertama adalah berdoa. Jadi berdoa itu pelayanan, saudara. Jadi kalau saudara bisa berdoa itu sangat baik. Dan berdoa itu, pelayanan itu selalu dipersiapkan. Harus, pelayanan itu harus dipersiapkan. Jadi berdoa juga harus dipersiapkan. Segala yang dibutuhkan untuk kita bisa lebih baik lagi di dalam berdoa. Sekarang kita masuk pelayanan yang kedua, ya, yaitu memberitakan firman. Ya, memberitakan firman. Yaitu pada ayat yang ketiga ya, bagian B dikatakan, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Allah atau pemberitaan firman. Ya, kalau bagian A-nya supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Itu yang dimaksud adalah pemberitaan firman. Jadi Paulus berdoa minta kepada jemaat supaya jemaat itu berdoa untuk pemberitaan firman.
ya, untuk memberitakan firman. Ya, untuk pemberitaan firman yang Paulus ingin sampaikan, yaitu apa? Supaya Allah membuka pintu, dikatakan. Ya, berdoalah juga untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan firman. Ada sesuatu yang luar biasa dari kata-kata ini, kelihatannya ini kata-kata biasa saja, tapi waktu saya belajar, tadi saya baca-baca ulang, ada sesuatu yang dalam di dalamnya. Saudara bisa bayangkan, Paulus itu sedang dipenjara saat menulis surat ini. Ya, saudara tahu kalau orang di penjara itu apa yang paling diingini? Pembebasan. Dia ingin dibebaskan, itu pasti siapa saja. Tapi Paulus itu luar biasa. Dia tidak minta doa kepada jemaat, berdoalah. Ya, jemaat berdoalah buat saya supaya saya dibebaskan dari penjara. Tidak ada ayatnya, saudara. Tidak ada. Ada ayatnya paling supaya kami dikuatkan. Ya, kami dikuatkan. Tapi pada ayat ini Paulus berkata, berdoalah supaya Allah membuka pintu bagi pemberitaan firman. Paulus meletakkan pelayanan itu di atas kebahagiaan dirinya, saudara. Ya, Paulus sedang di penjara, harusnya dia prioritaskan, ya, menurut pandangan kita sebagai manusia, harusnya dia berdoa dong buat saya supaya saya dibebaskan dari penjara, supaya saya bisa memberitakan firman dengan leluasa, harusnya kan seperti itu. Tapi Paulus tidak pernah berdoa buat dirinya untuk dia dibebaskan dari penjara. Tapi yang dia doakan supaya pintu-pintu itu dibuka oleh Allah bagi pemberitaan firman. Jadi Paulus itu meletakkan pelayanan itu di atas kepentingannya sendiri. Paulus itu meletakkan pelayanan firman itu di atas kebahagiaannya sendiri, saudara. Di atas kesenangannya sendiri. Dia lebih mengutamakan pelayanan, ya, dibandingkan kebahagiaannya. Ya, waktu saya renungkan, wah ternyata masih jauh betul. Ya, kadang-kadang saya masih lebih enak, ya, mencari keenakan saya sendiri bahkan di atas pelayanan. Pelayanan belum saya letakkan di atas tempat yang utama, di atas kebahagiaan saya. Ya, tidak sedikit, ya, saya bisa meremehkan firman karena kepandaian yang saya miliki. Ya, saya pernah buktikan sama anak-anak muda, saya bisa khotbah tanpa Alkitab. Iya, saya ngomong nggak pakai buka Alkitab, langsung dededel saya katakan bisa kalau saya mau. Ya. Bahkan nggak pakai saya baca dulu di rumah, langsung buka Dadedo kena masa bodoh, mari kita buka, itu bisa, saudara. Langsung lancar khotbah. Ya, bisa. Tapi Paulus tidak seperti itu bukan pelayanan, kata Paulus. Pelayanan itu harus didoakan. Mengapa? Sebab tujuan pemberitaan firman itu harus masuk ke dalam hati. Dan hanya Tuhan saja yang sanggup membukakan setiap hati. Karena mengerti itu bukan hanya sampai di pikiran. Memahami firman itu bukan hanya sampai di pikiran kalau menurut ayat firman Tuhan, tetapi harus sampai hati. Kalau saya mengajar itu cukup sampai pikiran, saudara, manggut-manggut begini, oh ngerti, itu baru sampai pikiran, saudara. Tapi pelayan itu harus sampai ke hati. Itulah yang mengapa perlu didoakan supaya setiap hati terbuka, bisa menerima firman. Dan hanya Tuhan saja
yang bisa membukakan setiap hati. Ya, hanya coba kita buka Yesaya pasal 44 ayat 18. Yesaya pasal 44 ayat 18. Yesaya pasal 44 ayat yang ke-18. Iya. Orang seperti itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak mengerti apa-apa, sebab matanya melekat tertutup, Iya. sehingga tidak dapat melihat, Kalau matanya tertutup itu tidak dapat melihat terus. dan hatinya tertutup juga. Tapi kalau hatinya tertutup atau tidak terbuka, Sehingga tidak dapat memahami. iya. Jadi yang dimaksud pintu hati yang tertutup itu orang-orang yang nggak bisa mengerti firman. Ada banyak jemaat saya katakan sudah bertahun-tahun diajar firman, tetapi tidak mengerti maksud firman. Sehingga hidupnya tidak diberkati lewat firman, saudara. Ya, kalau tidak mengerti maksud firman, mereka tidak akan mau berkorban untuk firman. Tidak akan. Sebab hanya orang yang memahami firman dan mengerti, itu akan mengatakan bahwa firman itu sesuatu yang berharga. Sesuatu yang berharga. Pernah kejadian, saya pernah kesaksian juga, ya, seorang penjual barang-barang bekas, ya, menjual barang-barang bekas di daerah Kemayoran kalau tidak salah. Ada lukisan, ya karena Anda ngerti, wah ini lukisan biasa, dia jual murah saja kepada pedagang. Ya, dan satu saat orang kolektor datang, wah ini lukisannya siapa gitu namanya, wah ini lukisan yang mahal. Pedagangnya juga nggak ngerti kalau ini pelukisnya seorang terkenal, ya udah dijual ya lebih untung daripada yang dia beli. Tapi ternyata harganya sampai ratusan juta, saudara. Ya. Dan kalau itu dipajang dan orang melihat dan mengerti, wah ini lukisannya itu, orang kan berani bayar mahal untuk mendapatkannya. Tapi kalau tidak mengerti, murah aja mungkin saudara nggak mau beli. Buat apaan lukisan kayak gini, taruh di rumah jelek-jelekin aja, ya karena tidak mengerti. Ya, atau saudara pernah mendengar yang namanya kuping Holyfield yang digigit Mike Tyson, itu pernah dilelang, saudara. Potongan kuping secuil. Itu sampai ratusan juta, saudara, kalau dirupiahkan. Hanya sedikit, karena digigit ada secuil jatuh, itu dimasukin kotak. Dilelang sampai ratusan juta. Ya, karena itu dianggap sesuatu yang berharga. Buat saudara ngapain? Emang bener ngapain? Tapi orang mengerti ini sesuatu yang berharga. Nanti harganya bisa terus naik, saudara. Berdasarkan perkembangan sejarah. Sekarang saudara ketawa, nanti orang tahu ini akan terus naik harganya. Ya, karena mengerti. Jadi kalau orang mengerti firman, dia pasti akan mau membayar harga untuk mendapatkan firman. Tapi persoalannya hatinya tertutup. Kalau hati tertutup, tadi dikatakan tidak dapat memahami firman. Kalau tidak mengerti firman, maka tidak mau berkorban untuk firman, untuk mendapatkan firman. Nah, Paulus minta supaya jemaat berdoa untuk itu. Supaya firman itu ya bisa diterima. Orang-orang membuka hati, ya bukan hanya pintu-pintu gereja, bukan hanya pintu-pintu kota, pintu-pintu gerbang rumah untuk bisa menerima firman, tapi lebih penting adalah pintu hati, saudara. Pintu hatinya terbuka untuk bisa menerima firman. Kalau orang pintu hatinya terbuka untuk bisa menerima firman,
maka dia akan mengerti. Dan mengerti itu sampai di hati, saudara, tidak sampai di pikiran. Ya, sampai di dalam hati. Karena yang dibuka adalah pintu hati. Ya, kalau pintu pikiran yang dibuka baru mengerti di pikiran, tapi Tuhan mau saudara mengerti. Saya mengerti sampai pintu hati dibuka dan saudara bisa memahami dengan hati. Sampai perasaan saudara itu mengerti. Dan itu yang diminta Paulus untuk didoakan, itu sangat penting saudara, sehingga harus didoakan. Sampai Paulus lebih menganggap itu lebih berharga dari kebahagiaannya. Ya, dia di penjara tapi dia tidak minta untuk dibebaskan. Dia merasa sakit tapi dia juga tidak minta untuk dibebaskan dari rasa sakitnya, sebab dia tahu ada yang lebih penting dari kebahagiaan dirinya, yaitu apa? Orang mengerti firman. Itu yang digumuli Paulus. Itu yang dirindukan Paulus. Jadi kalau saudara bisa mengerti firman, itu sesuatu yang berharga, saudara. Itu mahal, saudara. Ya, jadi saudara harus bersyukur kalau saudara itu bisa mengerti firman. Tapi yang dimaksud Paulus ini juga bukan firman sembarangan, saudara. Mengapa harus didoakan? Ya, mengapa harus didoakan untuk sampai mengerti lewat jemaat itu membuka hati? Sebab ini bukan firman sembarangan. Kalau firman yang biasa-biasa saja banyak orang mudah mengerti. Datang kepadaku hai kamu yang letih lesu dan beban berat, ya, sehingga kamu diberikan kestosaan. Oh saudara, kita kalau punya masalah, kalau kita punya persoalan, kita datang kepada Yesus. Oh gampang mengerti itu saudara, ya. Kalau kamu sakit, ya, berdoa, percaya Tuhan pasti sembuhkan. Saudara mengerti, saya pikir itu. Saat saudara nonton di TV, ayo angkat tangan, siapa yang memerlukan bantuan doa, taruh tangannya di dada. Saudara bisa lakukan itu dan saudara mengerti apa yang disampaikan hamba Tuhan itu. Ya, mengerti, mudah saudara memahami. Ya, saudara bisa. Tapi ini sesuatu yang beda yang dimaksud oleh Paulus. Coba kita baca lagi ayat 3-nya. Firman yang model bagaimana sih yang dimaksud Paulus? Sehingga orang itu perlu membuka hati. Ya, perlu dibukakan. Kembali dalam Kolose tadi pasal 4 ayat 3. Saya sangat pelan-pelan ini karena ada pengertian yang Kolose pasal 4 ayat yang ketiga. Berdoa jugalah untuk kami. Berdoalah juga untuk kami. Supaya Allah membuka pintu. Supaya Allah membuka pintu. Jadi membuka pintu itu juga ya pintu gerbang kota, pintu keluarga. Semua pintu itu dibuka melalui doa. Tapi lebih utama adalah pintu hati. Karena walaupun sudah masuk firman, sudah sampai ke rumah, pintu rumah sudah dibuka untuk firman, saudara bisa mendengar firman di rumah, tapi sangat percuma kalau pintu hatinya belum dibuka. Enggak akan mengerti firman juga. Jadi harus sampai pintu hati itu dibuka oleh Tuhan untuk pemberitaan firman terus. Untuk pemberitaan kami. Iya, jadi kita minta supaya Allah membuka pintu setiap hati untuk pemberitaan firman. Sehingga kami dapat berbicara. Iya. Tentang rahasia Kristus. Iya. Yang karenanya aku dipenjarakan. Iya, ternyata yang dimaksud pemberitaan yang kenapa harus sampai didoakan, digumuli, supaya pintu hati itu dibuka, itu adalah pemberitaan firman tentang apa? Ya, sehingga kami dapat bicara tentang rahasia Kristus.
Jadi firman yang dimaksud itu adalah firman tentang rahasia Kristus. Bukan firman yang sembarangan, saudara. Jadi memang itu perlu didoakan, itu perlu digumuli. Mengapa? Sebab tidak semua hati terbuka untuk pemberitaan rahasia Kristus. Kalau mengadakan KKR di banyak kota, di lapangan hamba Tuhan berbicara, banyak hati akan terbuka. Buka hati, terima Yesus. Oh banyak, itu mudah saudara. Buka hati, terima Yesus. Sehingga terjadi yang namanya kebangunan rohani. Banyak mereka menangis dan berkata, aku membuka hati Tuhan, masuk. Oh iya, betul. Saudara bisa buka hati saudara untuk menerima Yesus. Tetapi untuk rahasia Allah, ya, Paulus sampai minta supaya jemaat berdoa, supaya Allah yang membukakan pemberitaan kami tentang rahasia Kristus. Ya, tentang atau dengan kata lain bahwa hendak semua orang bisa terbuka hatinya untuk menerima firman tentang rahasia Kristus, saudara. Hendak semua orang bisa terbuka hatinya untuk bisa menerima firman tentang rahasia Kristus. Kecuali Allah sendiri yang membukakan hati mereka. Jadi betapa saudara bersyukur beroleh kemurahan daripada Tuhan, itu merupakan anugerah yang besar dari Tuhan. Kalau saudara itu bisa membuka hati untuk menerima firman tentang rahasia Kristus. Itu kemurahan yang luar biasa saudara. Ya, kita lihat apa sih rahasia Kristus itu. Firman tentang rahasia Kristus. Ya, firman tentang rahasia Kristus. Ya, coba kita buka Efesus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 5 terlebih dahulu. Efesus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 5. Efesus pasal 3 ayat 3 sampai dengan 5. Iya. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku. Bagaimana rahasia itu dinyatakan kepada Paulus. Terus? Dengan wahyu. Ya, dengan wahyu, dalam bahasa Yunaninya itu apokalipsis, artinya dibukakan. Ya, kalau dalam bahasa Inggris itu revelation, wahyu. Seperti kalau sudah kitab wahyu itu, dalam bahasa Inggrisnya revelation itu artinya dibukakan. Terus? Seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Iya. Jadi hal itu ditulis tentang rahasia Kristus itu ditulis sama Paulus di atas, ya, dengan singkat memang masih terus. Apabila kamu membacanya. Iya, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya. Iya, Paulus ingin apabila saudara itu membaca apa yang disampaikan Paulus, kamu mengetahui terus pengertianku akan rahasia Kristus. Memahami pengertian Paulus tentang rahasia Kristus. Terus ayat 5. Yang pada zaman angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia. Jadi sebelum zaman Paulus itu belum diberitakan rahasia itu. Atau sebelum zaman rasul-rasul saudara. Rahasia itu belum diberitakan terus. Tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam roh. Iya. Kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. Iya, tetapi sekarang dinyatakan. Ya, dinyatakan oleh rasul-rasul dan nabi-nabi. Cukup sampai situ. Ya. Jadi Paulus katakan bahwa ada rahasia tentang Kristus dan itu aku tulis di atas, dan Paulus berkata, aku ingin kamu itu memahami dan mendapatkan pengertianku. Ya, jadi saudara mendapat pengertian yang sama
dengan apa yang Paulus maksud tentang rahasia Kristus. Ya, dan inilah yang didoakan Paulus dan minta kepada jemaat supaya jemaat berdoa supaya Allah itu membukakan pintu, membukakan hati jemaat, setiap orang mendengar untuk bisa memahami dan mengerti rahasia Kristus. Jadi ini memang bukan hal yang biasa sehingga harus digumuli, saudara. Ya, harus diperjuangkan tentang rahasia Kristus itu. Sesuatu yang berbeda. Sehingga banyak gereja pun tertutup untuk bisa menerima ini, saudara. Ada banyak gereja yang tertutup. Jangankan pintu hati, gereja saja banyak yang tertutup untuk bisa mengerti, memahami rahasia Kristus, saudara. Ya, bahkan mungkin sudah disampaikan, sudah mendengar, enggak bisa terima. Ada, karena memang masih tertutup. Ya, banyak gereja yang masih belum bisa memahami ini tentang rahasia Kristus. Apa itu? Tadi Paulus katakan itu di atas. Ya, ditulis sama Paulus di atas. Kita naik ke atas. Ya, kita baca pasal 1. Pasal 1 ayat 9 sampai dengan 10, Efesus. Efesus pasal 1 ayat 9 dan 10. Iya. Sebab ia telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita. Sebab Yesus telah menyatakan rahasia kehendaknya kepada kita, itu rasul-rasul. Sesuai dengan rencana kerelaannya. Sesuai dengan rencana. Jadi itu sudah direncanakan Tuhan sebelumnya dengan kerelaan. Yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus. Jadi itu sudah direncanakan dari semula. Ya, sudah direncanakan dari semula di dalam Kristus. Ditetapkan di dalam Kristus. Terus ayat 10. Sebagai persiapan kegenapan waktu. Iya, sebagai persiapan kegenapan waktu. Untuk mempersatukan di dalam Kristus. Untuk mempersatukan di dalam Kristus. Sebagai kepala segala sesuatu. Sebagai kepala segala sesuatu. Baik yang di sorga maupun yang di bumi. Iya, jadi itu rahasianya ternyata yang dimaksud bahwa Kristus itu akan menjadi kepala dari segala sesuatu. Itu rencananya, kerelaannya. Mengapa menggunakan kata kerelaan? Karena kalau Kristus mau menjadi kepala, maka dia harus mau merendahkan diri. Itu persoalannya. Jadi Kristus harus rela. Kalau dalam Filipi mengosongkan diri dari segala kealahannya, membutuhkan kerelaan. Ya, sebab itu sudah ditetapkan dari semulanya. Kalau dalam kata-kata lain itu ada maksud abadi, ya, maksud abadi dari Kristus. Coba kita baca pasal 3. Ya, pasal 3 ya, melanjutkan tadi pasal 3, sekarang kita baca pasal 3 ayat 9. Efesus pasal 3 ayat yang ke-9. Dan untuk menyatakan apa isinya. Iya, apa isinya? Tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad. Iya, rahasia yang telah berabad-abad. Tersembunyi dalam Allah. Iya. Yang menciptakan segala sesuatu. Terus sampai 11. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah. Iya. Kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Sesuai dengan maksud abadi. Maksud abadi tadi, kerelaan dari mulanya. Ya, jadi dari sebelumnya itu Allah sudah merindukan
itu merupakan maksud yang abadi. Mengapa menggunakan kata abadi? Karena itu akan terus, apapun yang terjadi, tujuan Allah adalah itu, tidak berubah. Jadi abadi. Menjadikan Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu, itu maksud abadi. Jadi apapun yang terjadi, ada hamba Tuhan yang menerima atau tidak, jemaat mau atau tidak, ya, dunia ini mau atau tidak, Allah tidak akan berubah. Sebab itu menjadi maksud yang abadi, tujuan yang abadi. Terus yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus. Ya, sekalian aja kita baca habiskan. Tuhan kita. Iya. Terus ayat 12-13. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Iya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati. Supaya kamu jangan tawar hati, ini diingat sebab nanti ada pembahasannya. Terus melihat kesesakanku karena kamu, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Iya. Jadi yang mau saya jelaskan di sini, ternyata memang ada rencana Allah, itu menjadi rahasia dari abad ke abad. Dulu itu belum dinyatakan, menjadi rahasia, tapi sekarang mulai dinyatakan. Ya, yaitu Kristus sebagai kepala dari segala sesuatu. Baik yang di surga maupun di bumi. Itu merupakan maksud abadi. Jadi itu tidak akan berubah. Tujuan Allah itu akan terus konsisten. Terus mengerjakan itu. Gereja mau menerima atau tidak mau menerima, ya, orang-orang percaya di seluruh dunia ini mau menerima atau tidak mau menerima, maksud tujuan abadi Allah tetap menempatkan Kristus sebagai kepala. Itu rahasia memang. Kenapa rahasia? Karena memang tidak semua orang tahu. Itu menjadi tahu kalau dibuka. Sama seperti Paulus tadi, itu didapat karena apokalipsis, bahasa Yunaninya. Itu karena dibukakan oleh Allah. Wow, ternyata dia mengerti, itu tuh maksud abadi Allah. Menempatkan Kristus sebagai kepala. Dan itu ditulis oleh Paulus, tadi dikatakan dengan harapan kita yang membaca, hamba-hamba Tuhan yang membaca, juga dibukakan oleh Tuhan sehingga mendapatkan pengertian yang sama seperti Paulus tadi dikatakan Efesus 3. Ya, mendapat pengertian yang sama Efesus pasal 3 ayat 4-nya. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku tentang rahasia Kristus. Jadi Paulus berharap kita yang membaca, saudara yang mendengar firman yang saya sampaikan, juga mendapatkan pengertian yang Paulus miliki tentang rahasia Kristus. Apa rahasia Kristus? Kristus itu akan menjadi kepala dari segala yang ada. Baik di surga maupun di bumi. Kristus akan menjadi pemimpin dari segala yang ada, itu artinya kepala. Ya, itu secara umum, tetapi secara khusus Kristus itu firman Tuhan katakan diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Tadi umum, segala sesuatu itu Kristus kepalanya. Tetapi secara khusus Allah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala. Ya, Efesus pasal 1 ayat 22-23. Efesus pasal 1 ayat 22 dan 23. Iya, kita kembali. Dan segala sesuatu iya telah diletakkannya di bawah kaki Kristus. Iya. Dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jadi Kristus itu diberikan kepada
jemaat sebagai kepala. Tadi kalau bagian atasnya, ayat atas dikatakan menjadi kepala dari segalanya, baik yang di surga maupun yang di bumi. Tetapi secara khusus akhirnya Allah memberikan Kristus kepada jemaat sebagai kepala. Terus karena ada tujuannya, terus jemaat yang adalah iya, tubuhnya, sebab jemaat adalah tubuhnya. yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Sebab akhirnya Kristus itu diberikan kepada jemaat sebagai kepala, sebab Kristus mau jemaat itu menjadi tubuhnya. Ya, menjadi tubuhnya itu yang diingini, yang dirindukan Tuhan Allah. Ya, memberikan itu menjadi satu rahasia yang harus dibuka. Kenapa harus dibuka? Sebab tidak semua orang akan memahami. Ya, sehingga harus didoakan, saudara. Supaya Allah membukakan hati tadi. Berdoalah supaya Allah ya membuka dalam setiap pemberitaan firman. Firman apa? Tentang rahasia Kristus dalam Kolose pasal 4 tadi ayat 3. Jadi harus berdoa, saudara. Kita harus berdoa. Sebab ini firman yang berbeda, sekali lagi. Ya, berbeda karena tidak mudah untuk dipahami, dimengerti, karena ini merupakan rahasia. Kalau hatinya tertutup, dia tidak akan memahami Yesaya 44 tadi. Tidak akan memahami. Kalau dia tidak memahami ya wajar saja kalau menolak. Jangan salahkan juga. Sebab hanya Allah yang bisa membukakan pintu. Ya, jadi saudara harus bergumul, berdoa, mohon kemurahan Allah supaya banyak gereja yang membuka untuk bisa menerima firman tentang rahasia Kristus. Kita nggak boleh menghakimi, menyalahkan mereka yang tidak bisa menerima. Memang firman Tuhan katakan seperti itu. Mengapa? Sebab masih tertutup. Jadi kita harus berdoa, meminta kepada Allah supaya Allah membuka hati, membuka gereja, ya, supaya mereka bisa menerima pemberitaan firman tentang rahasia Kristus. Apa rahasia Kristus? Bahwa Kristus itu adalah kepala dari segala sesuatu. Tetapi secara khusus, tadi dikatakan itu diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Mengapa? Sebab Kristus rindu jemaat itu menjadi tubuhnya, bukan segala sesuatu menjadi tubuhnya loh. Dia bisa menjadi kepala dari segala sesuatu, tetapi hanya jemaat saja yang dirindukan untuk menjadi tubuhnya. Ya, dan itu harus didoakan. Harus didoakan. Nah, Efesus, kita maju sedikit lagi. Kita masih bicara soal rahasia Kristus. Efesus 5 ayat 31-32. Ya, ini bukan ayat yang asing, sering kita baca. Efesus pasal 5 ayat 31 dan 32. Iya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan Efesus ayahnya. pasal 5 ayat 30. Iya benar 31 30. Ya, maaf, ya betul. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Iya. Sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Terus Rahasia ini besar. Rahasia ini besar. Tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Itu. Jadi rahasia Kristus sebagai kepala bagi jemaat itu merupakan satu rahasia besar, yaitu hubungan Kristus dengan jemaat, atau Kristus sebagai suami, jemaat sebagai istri, Kristus sebagai kepala, jemaat sebagai tubuh.
Ya, jadi yang dimaksud Paulus ya supaya jemaat itu berdoa, supaya dibukakan tadi hati terutama, tapi juga dibukakan pintu-pintu, pintu gereja dibuka, pintu kota dibuka, pintu gerbang apa saja dibuka untuk bisa menerima pemberitaan firman tentang rahasia Kristus tadi adalah yang dimaksud bisa menempatkan Kristus sebagai kepala, bisa menempatkan Kristus sebagai suami di dalam gereja. Itu rahasianya. Dan itu harus didoakan. Ya, berdoa memang tidak mudah dan itu hanya Allah, saudara. Ya, berdoalah supaya Allah. Ya, kita kembali lagi Kolose. Ya, Kolose pasal 4 tadi, ya. Saya akan ulangi untuk mengerti di sini karena penting menurut saya. Kolose pasal 4 ayat 3. Kolose pasal 4 ayat yang ketiga. Iya. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami. Iya, untuk pemberitaan firman. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Ya terus? Yang karenanya aku dipenjarakan. Iya, tentang rahasia Kristus. Jadi firmannya itu adalah tentang rahasia Kristus. Itu harus didoakan. Dan meningkat Paulus katakan yang karenanya aku dipenjara. Kalau ditanya Paulus dipenjara karena apa? Menyampaikan firman yang bagaimana? Firman tentang rahasia Kristus. Ya, bukan firman yang lain. Dia merasakan dia terpenjara saat dia menyampaikan firman tentang rahasia Kristus. Atau dengan kata lain mau saya katakan bahwa firman tentang rahasia Kristus itu ada banyak tantangannya, saudara. Ada banyak tantangannya. Dan Paulus aku dipenjara itu karena firman rahasia Kristus. Ya, bukan karena yang lain. Ya, dan itu juga hal yang luar biasa. Ya, menjadi satu kekuatan Paulus. Ya, seperti yang saya katakan tadi, Paulus tidak minta dirinya dibebaskan dari penjara, tidak ada ayatnya. Tapi dia katakan berdoalah supaya setiap hati dibuka. Sebab itu jauh lebih penting. Paulus memahami betul ternyata kalau Allah membuka hati setiap jemaat untuk bisa mengerti firman rahasia Kristus, itu jauh lebih penting dari pembebasannya dari penjara, saudara. Itu lebih berharga dari dirinya. Ya, dan Paulus menghargai itu. Itulah pelayanan. Coba kalau saudara baca dalam Kolose kita. Bentar, saya cari Kolose. Bentar ya. Kolose yang dikatakan dialah yang kami beritakan. Ya, pasal 1. Ya, pasal 1 ayat 27 sampai dengan 29. Kolose pasal 1 ayat 27 sampai 29. Iya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan. Betapa kaya dan mulianya. Rahasia itu. Di antara bangsa-bangsa lain. Iya. Yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu. Iya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Iya.
Dialah yang kami beritakan. Iya, Apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. iya. Itulah yang kuusahakan Itulah yang kuusahakan, dan kupergumulkan kupergumulkan. dengan segala tenaga Iya, sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. apa yang digumulkan Paulus? Memberitakan tentang rahasia itu, saudara. Ya, itu yang aku gumulkan. Atau dengan kata lain, memberitakan firman tentang rahasia Kristus, itu membutuhkan perjuangan yang berat, saudara. Itu membutuhkan pengorbanan yang berat. Membutuhkan pengorbanan yang banyak. Sehingga tadi kalau saya ingatkan ya dalam Efesus tadi, jangan kamu tawar hati. Paulus sudah ingatkan itu. Atau kita kembali baca. Efesus pasal 3. Ya, kita baca ayat 13 saja. Efesus pasal 3 ayat yang ke-13. Ya, ini pemberitaan tentang rahasia Kristus, saudara. Tapi pada bagian akhirnya Paulus katakan apa? Sebab itu aku minta kepadamu, Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati. jangan tawar hati, jangan kecewa, terus Melihat kesesakanku karena Iya. kamu. Karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. iya. Jadi jangan tawar hati, jangan kecewa. Ternyata begitu saudara memahami, mengerti, mendapat pengertian tentang rahasia Kristus, kok malah banyak tantangannya ya. Kok malah banyak persoalan yang saya hadapi ya. Ya, itu sudah Paulus katakan. Tadi Paulus katakan, aku dipenjara karena apa? Pemberitaan tentang rahasia Kristus. Paulus sadar itu. Itu Paulus bukan yang pertama kali di penjara, saudara. Itu yang terakhir dia baru menyadari. Dia ada banyak di penjara sebelumnya, tapi dia tidak pernah katakan itu. Ya, tapi di hari-hari terakhir dia menyadari, oh ternyata aku di penjara itu karena aku sering menyampaikan tentang rahasia Kristus. Dan iblis tidak suka itu. Iblis tidak senang kalau rahasia Kristus itu dibuka sehingga banyak orang mengerti dan memahami firman. Jadi dibuatlah ya kesusahan tadi Paulus di penjara. Dibuatlah banyak orang menjadi tawar hati. Ya saya itu perhatikan saudara. Ya jemaat yang mulai semangat saya ini pasti ntar ujiannya gede nih. Ya kalau udah mulai wah seneng. Begitu dihajar kan bener kan Tuhan. Saya selalu perhatikan kalau udah mulai bergairah karena firman saudara, pasti ini ada nih ujian. Benar saudara. Saya Tuhan berikan kekuatan, tapi tidak sedikit yang akhirnya kecewa. Ya, tidak mau pelayanan, mengendorkan pelayanan saudara karena hatinya kecewa saudara. Tadi Paulus sudah ingatkan, jangan tawar hati. Karena itu memang resiko saat saudara mengerti tentang rahasia Kristus. Saat saudara mulai membuka hati dan hati saudara terbuka sehingga saudara mengerti tentang firman itu saudara. Ada banyak akhirnya tawar. Ya, akhirnya pelayanannya mulai. Ya, makanya kalau lagi bersemangat jangan banyak bicara saudara. Diam. Ya, diam.
saudara justru harus bergumul, berdoa. Ya. Karena pasti ada tantangan. Iblis tidak suka, saudara. Ya, banyak bergumul. Kalau sudah semakin mendapatkan pengertian tentang firman, karena saya juga mengalami. Ya begitu kalau wah ternyata ini, waduh. Ya mulai bangga, pasti ada aja. Dek, saya aduh benar kan? Dan itu berkali-kali bukan sekali, dan itu membuat saya berpengalaman, jadi ingat. Ya, jadi kalau memperhatikan jemaat, kalau mereka waduh nih bentar lagi nih. Ya, karena pasti ada, saudara. Jangan kecewa. Karena memang sudah diberitahu sebelumnya. Ya, jangan kecewa. Emang itu bayaran atau harga di mana saudara beroleh pengertian tentang rahasia Kristus. Tuhan memberikan perumpamaan saat seorang menggali ladang dan menemukan harta karun di dalamnya. Ya, dia kemudian pulang menjual seluruh apa yang dia miliki untuk membeli ladang itu. Dia relakan korbankan semua yang dia miliki untuk mendapatkan itu. Harta yang terpendam itu adalah firman yang dibuka rahasianya, saudara. Jadi saat saudara mendapatkan pengertian tentang rahasia Kristus, iblis tidak akan tinggal diam. Dia akan membuat saudara kecewa tujuannya. Ya. Sehingga tidak bergairah dan tidak bersemangat lagi. Tapi beda sama Paulus. Dia begitu bergairah, dia bersemangat. Dia malah dikatakan, justru karena pemenjaraanku Injil semakin diberitakan. Justru karena pemenjaraanku banyak orang yang berani menyampaikan firman yang harus dibayar. Ya sudah, apa saudara nyesel ngeluarin duit untuk beli mobil? Nyesel saya ngeluarin duit buat beli mobil, kan enggak, gila aja saudara. Kalau saudara nyesel, ya bayar, udah dapat mobil nyesel, enggak mungkin. Kenapa? Saudara tahu itu harga yang harus saudara bayar untuk mendapatkan mobil. Demikian juga kalau saudara mengerti ternyata itu harga yang harus saudara bayar untuk mendapatkan pengertian tentang rahasia Kristus. Penderitaan yang saudara alami. Ya. Penderitaan yang saudara alami tidak akan membuat saudara menyesal. Sebab saudara tahu itu harga yang harus dibayar. Paulus enggak nyesel tuh. Dia tahu betul aku dipenjara karena pemberitaan tentang rahasia Kristus. Ya, tapi sebelumnya Paulus sudah ingatkan di surat Efesus, jangan kecewa karena pemenjaraanku. Karena akan ada banyak orang juga yang mendapat pengertian tentang rahasia Kristus, akan mendapatkan persoalan masalah yang harus dihadapi. Ya, tapi pesannya jangan kecewa. Justru kita semakin bergairah, bersemangat di dalam pelayanan. Memang itu harga yang harus dibayar, saudara. Itu mahal. Saudara bisa menerima pengertian yang benar tentang rahasia Kristus, itu mahal, saudara. Bahkan lebih mahal dari hidup saudara. Kenapa dikatakan lebih mahal dari hidup saudara? Tadi saya katakan, Paulus sampai nggak minta berdoa buat dirinya dibebaskan dari penjara. Dia tidak berkata, jemaat tolong doakan supaya Tuhan membebaskan saya dari penjara. Oh enggak. Tapi apa yang Paulus katakan? Berdoa supaya Tuhan membukakan ya pintu bagi pemberitaan rahasia firman. Sebab Paulus tahu itu jauh lebih berharga dibandingkan kelepasannya dari penderitaan, saudara. Itulah pelayanan sesungguhnya. Memang ada harga yang harus dibayar, saudara. Dan Paulus menyadari hal itu. Apa Paulus menyesal
dia masuk penjara. Tahu begitu, mendingan saya nggak usah tahu deh rahasia tentang Kristus. Kristus adalah sebagai kepala, suami bagi jemaat. Buat apa saya tahu? Toh kalau saya di penjara, oh enggak. Justru dia bersuka cita. Justru firman Tuhan katakan dalam kitab Kolose ada banyak, aku bersyukur. Aku limpah dengan syukur. Mengapa? Sebab itu jauh lebih berharga dari penderitaan yang sedang saudara alami. Pengertian tentang rahasia Kristus itu jauh lebih berharga daripada luka hati saudara. Ya, karena kekecewaan terhadap seseorang, karena justru saudara sangat rugi, akhirnya pintu saudara tidak terbuka untuk firman. Ya, saudara tidak mendapatkan pengertian yang baru lagi tentang firman. Oh, masih ada banyak rahasianya saudara. Masih banyak rahasia tentang Kristus yang belum diungkapkan. Ya, masih banyak. Ya, satu rahasia nih saya kasih tahu. Ya, ini belum saya sampaikan di mana-mana. Ya, emang saya rindu, saya ketemu pendetahan, saya ngomong bener enggak? Anak yang menjadi pergumulan kan anak yang dikandung, saudara ya, oleh mempelai perempuan. Tapi ada satu ayat yang mendukung, itu adalah Daud, saudara. Tapi saya bingung kenapa saya berpikir begitu. Saya sendiri nggak ngerti, saudara. Tapi ada dua ayat yang menguatkan itu, bahwa Daudlah yang akan menggembalakan. Tapi masih rahasia, saudara. Ya, nanti kalau ketemu pendetahan saya ngomong ini ayatnya, coba dipelajari. Iya saudara, ada dua ayat yang cukup kuat menurut saya, itu seperti Daud. Karena Allah berjanji kepada Daud, aku akan membangkitkan Daud. Ada ayatnya saudara. Ya, ini belum suatu kebenaran, ini masih rahasia saudara. Ya, yang selama ini menjadi pertanyaan banyak hamba Tuhan. Tapi saya bersyukur, saya baca itu, wah jangan-jangan ini. Ya, ada beberapa ayat yang mengatakan itu. Karena Tuhan sendiri yang berjanji, aku akan membangkitkan Daud untuk mengembalakan. Ya, dan itu di langit baru dan bumi baru ayat itu saudara. Ya, saya bersyukur sekali. Oh Tuhan, terima kasih. Ya, walaupun ini belum benar 100% saudara. Tapi nanti kalau ada hamba Tuhan yang ngomong, ingat saya udah ngomong duluan saudara. Itu doang tujuannya saudara. Ya, tapi ini masih menjadikan rahasia dan saya masih terus belajar. Masih terus bergumul, berdoa Tuhan berikan. Ada banyak rahasia saudara. Itulah yang kugumulkan tadi Paulus katakan, dan usahakan. Sebab saat saudara mengerti tentang rahasia Kristus, ya, itu jauh lebih berharga dari apapun. Jadi wajarlah kalau saudara harus membayar harga lewat adanya kesengsaraan yang harus saudara terima. Ya. Jadi kalau saudara bisa beli mobil, sebenarnya kan itu didapat dari kesengsaraan saudara sebenarnya saudara, betul nggak? Ya. Lewat saudara bekerja kan begitu, sengsara kan saudara? Lewat saudara bangun pagi, kemudian pulang malam, ngumpulin duit, itu kan sengsara. Ya kan? Kemudian bisa beli apa saudara menyesal? Tahu gitu gue gak usah bangun pagi deh. Enggak saudara. Tapi waktu saudara bisa mendapat itu, aduh terima kasih Tuhan. Pakai diembel-embelin lagi, ini semua karena Tuhan, kan gitu saudara. Ya. Iya. Itu menderita saudara untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Kan itu kan sesuatu yang wajar, sesuatu yang lumrah saudara. Terjadi di dunia ini, untuk mendapatkan sesuatu yang berharga pasti didapatkan dengan sesuatu, adanya pengorbanan, adanya sengsara. Anak-anak saudara yang mau pintar kan juga gitu. Harus saudara bikin sengsara kan? Betul nggak? Bangun pagi, berangkat sekolah, pulang sekolah, ayo les. Sementara teman-teman yang lain main sana, main sini.
Kenapa saudara perlakukan itu? Nah, sebab saudara mengerti itu berharga, saudara. Saudara sendiri rela nganterin ke sono, nganterin ke sini, iya kan? Berkorban kan saudara untuk anak, supaya anak saudara mendapatkan sesuatu yang berharga kan? Apa itu aneh? Enggak kan? Apa saudara katakan, wah gila ibu gila nganterin anaknya les terus, ibu sedeng. Enggak saudara, ibu berani ya bayar harga. Ya, kemarin saya dengar ya pendeta ya anaknya sekolah di Penabur, gila dia bilang, bayarnya 2 juta sebulan Mas Heru. Bilang udah kayak kuliah aja saya pikir. Ya masuknya 18 juta katanya. Saudara, biar anaknya pinter karena matanya sipit ya mau nggak mau kali saudara ke sono saudara. Ya, wah cari yang aman dia bilang. Iya, nggak berani masuk negeri katanya. Ya 2 juta sebulan harga yang dibayar saudara. Ya itu pendeta rela begitu, pasti dia kan bergumul juga itu, wah berdoa terus juga saudara. Ya ada penderitaan untuk mendapatkan sesuatu yang berharga kan. Itu bukan hal yang aneh kan, hal yang biasa. Demikian juga saat saudara mendapatkan tentang rahasia Kristus yang begitu berharga saudara. Tidak semua orang bisa menerima, menempatkan Kristus itu sebagai kepala saudara. Tidak semua gereja itu terbuka untuk bisa menempatkan Kristus sebagai kepala yang menjadi rahasia tadi sudah saya jelaskan. Jadi kalau gereja ini harus membayar harga, saya pikir itu cengli bahasa sononya saudara. Ya, iya saudara, wajar. Demikian juga saudara kalau saudara harus membayar harga dengan sedikit penderitaan. Karena saudara terus mendapatkan pengertian-pengertian yang baru tentang firman. Itu sesuatu yang biasa. Bukan sesuatu yang berlebih-lebihan. Tidak, memang itu saudara. Paulus sudah ingatkan. Ya, karena itu mari. Tetap bersemangat saudara di dalam Tuhan. Itu yang Paulus katakan, itu yang aku gumulkan itu. Kan itu berharga saudara. Jangan kendor, pelayanan saudara terus bersemangat. Ayo lebih bergairah lagi. Ya kalau ada persoalan, ada masalah, Tuhan izinkan penderitaan. Jangan jadikan alasan untuk saudara tidak bergairah di dalam Tuhan. Iblis yang senang kalau saudara begitu. Iblis yang ketawa. Iblis yang merasa dia yang menang. Saya dan saudara pecundangnya saudara. Tapi justru saudara harus bersemangat di dalam Tuhan. Sebab saudara mengerti memang itu yang harga yang aku bayar. Untuk aku mendapatkan terus pengertian tentang rahasia firman. Ya, untuk saudara ada, saya juga harus bayar harga, bangun pagi, berdoa, bergumul, baca Alkitab lagi, baca buku lagi. Ya kadang-kadang kayak orang gila, sudah naik motor, saya ngomong-ngomong sendiri. Ya, ini apa sih Tuhan maksudnya Tuhan? Ya, oh ya ada buku yang itu kemarin ngomong itu. Saya pulang itu kadang-kadang naruh motor, langsung naik ke atas, gujuk-gujuk cari buku. Oh ya ini kayaknya ada nih penjelasannya, saya buka saudara. Iya buka, kadang-kadang di kamar mandi juga. Oh iya tuh ada terjemahan ini. Iya saudara. Jadi hati saya udah nyakut di rak buku saya itu saudara. Kalau Yosef mau Pak, ada buku ini enggak? Ada. Cari warnanya hijau kalau nggak salah. Iya. Oh nggak ada. Saya harus tahu padahal ratusan buku. Ya. Oh ini ada. Di sini. Di halaman ini kadang-kadang ingat. Oh ini halaman ini. Terus saudara. Memang ada harga yang harus dibayar. Kalau nggak ada mendapatkan rahasia. Dibukakan satu persatu. Diberikan pengertian-pengertian yang baru. Jadi kalau saya juga harus menderita untuk mendapatkan rahasia Kristus, ya nggak boleh bersungut-sungut saya, itu cengli. Memang itu sesuatu yang harus
terjadi. Demikian juga saudara, kalau diizinkan Tuhan, ya, mengalami sengsara karena sudah terus mendapatkan pengertian tentang rahasia Kristus, jangan kecewa saudara. Tapi mari kita terus bersemangat di dalam Tuhan. Sedikit lagi, Kolose tadi kita habiskan saja, ya. Kolose pasal 4, kita baca ulang aja ayat 3 sampai 4 sekarang. Kolose pasal 4 ayat 3 sampai dengan 4. Iya. Berdoa jugalah untuk kami. Berdoa juga untuk kami. Supaya Allah membuka pintu. Supaya Allah membuka pintu. Untuk pemberitaan kami. Iya, untuk pemberitaan firman. Jadi perlu didoakan supaya pintu-pintu itu terbuka untuk pemberitaan firman. Sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus. Kalau pintu itu dibuka, terutama pintu hati itu dibuka oleh Allah, maka saya sebagai hamba Tuhan, Ibu Gembala, Ibu PDM Triposanudia, ya Bapak PDP Anis itu bisa menyampaikan rahasia Kristus. Sebab kalau saya sampaikan, Allah tidak membuka pintu hati saudara, percuma saudara. Saudara tidak akan mengerti. Jadi harus didoakan, dibuka, sehingga kami dapat bicara tentang rahasia Kristus terus. Yang karenanya aku dipenjarakan. Karena Paulus mendapat pengertian tentang rahasia Kristus, mengalami penderitaan di penjara. Jadi wajar juga saudara, kalau sudah mendapatkan pengertian tentang firman, saudara harus membayar harga lewat penderitaan. Justru mengucap syukur. Kalau saudara beli mobil, mengucap syukur enggak? Mengucap syukur. Padahal saudara beli mobil dari penderitaan saudara. Ya? Iya kan? Dari hasil keringat saudara. Jadi mengucap syukur. Ya. Oh, terima kasih Tuhan, saya boleh mengerti lebih lagi tentang firman-Mu. Ayat 4. Dengan demikian, aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Iya, lewat doa yang disampaikan. Paulus katakan, dengan demikian. Ya, Paulus itu bisa menyampaikan sebagaimana mestinya. Tidak ada yang menghalang-halangi. Ya, enak menyampaikan. Waktu Paulus di Korintus itu, Paulus itu enggak leluasa menyampaikan, agak sungkan. Ada ayatnya, coba kita buka sedikit, keluar sebentar dalam 2 Korintus. Dan itu menjadi penyesalan Paulus. Ya, Paulus 2 Korintus pasal 12 ayat 13. 2 Korintus pasal 12 ayat yang ke-13. Sebab dalam hal manakah kamu dikebelakangkan dibandingkan dengan jemaat-jemaat lain? Iya. Selain daripada dalam hal ini, yaitu bahwa aku sendiri tidak menjadi suatu beban kepada kamu. Maafkanlah ketidakadilanku. Iya, cukup. Ini. Jadi Paulus waktu di Korintus tidak berani bersus terang, ngomong begini kepada jemaat. Karena di Korintus itu jemaatnya kaya-kaya saudara, jadi tidak enak dia mau ngomong. Ya dia nggak berani bilang, sebenarnya aku melayani di Korintus sebagai gembala di Korintus, aku itu tanggung jawab kamu gitu, nggak berani Paulus. Ya, nggak enak rasanya. Tapi di akhir kemudian Paulus menyesal, maafkan ketidakadilan. Mengapa ternyata jemaat di Korintus itu pengorbanan untuk pelayanannya nggak ada saudara, kecil. Ya, hasrat untuk menopang pelayanannya jemaat Korintus itu kecil. Padahal di Korintus itu ada banyak karunia-karunia. Kalau saudara baca, jemaat itu memiliki karunia, tetapi kerinduan, perasaan, pikiran perasaannya ya tidak bertumbuh untuk pelayanan. Bertumbuh hanya untuk dirinya sendiri. Ya, seorang hamba Tuhan pernah cerita, dia tanya, Mas Heru pemain musik di Maranatha dibayar berapa? Enggak ada tuh yang dibayar.
Masa sih? Iya, aduh kalau di tempat saya mah kadang-kadang kalau lupa aja ngambek katanya. Saya katakan dia kadang-kadang mereka malah banyak yang mau berkorban, Pak. Ya, saya katakan banyak yang mau berkorban. Mereka kadang-kadang beli alat-alat aja sendiri. Ya. Gereja hanya menyediakan seadanya, beginilah adanya, inilah mampunya gereja. Kalau mau lebih baik mereka kadang-kadang harus berkorban. Iya. Ya, sebab memang harus berani menyampaikan firman. Ya, menyampaikan firman harus berani, saudara. Sebagaimana mestinya tadi Paulus katakan. Tetapi itu bisa terjadi kalau jemaat berdoa, saudara. Sehingga hamba-hamba Tuhan itu bisa menyampaikan firman sebagaimana mestinya. Dengan kekuatan dan dorongan Roh Kudus. Jadi jangan hanya tuntut pembicara, wow, enggak, saudara juga bertanggung jawab untuk berdoa. Ya, bertanggung jawab juga untuk berdoa. Untuk jalannya ibadah ini menjadi lebih baik, saudara. Pujian, penyembahan. Ya, lebih baik dalam penyampaian firman lebih baik. Berdoalah buat kami, sama seperti Paulus. Kalau Paulus aja minta doakan, saudara, apalagi saya, saudara. Ya, jadi berdoalah untuk saya, ya, supaya pintu itu dibukakan untuk setiap orang bisa menerima firman, terutama tentang rahasia Kristus. Yang walaupun untuk mendapatkan rahasia itu ada penderitaan, saudara. Ada tantangan, ada harga yang harus dibayar. Tidak apa-apa, ya memang itu yang harus terjadi. Tapi yang penting firman itu diberitakan sebagaimana mestinya harus. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Benar-benar dengan ketulusan hati. Tidak ada motivasi-motivasi yang lain, tidak. Tapi dengan ketulusan hati, memang firman itu harus diberitakan sebagaimana mestinya. Seperti itu. Ya, seperti itu adanya harus disampaikan. Sehingga jemaat bisa menempatkan diri sebagai jemaat yang baik, hamba Tuhan bisa menempatkan diri sebagai hamba Tuhan yang baik. Hamba Tuhan yang bisa melakukan kewajibannya, jemaat juga bisa melakukan kewajibannya. Hamba Tuhan bisa mendapatkan haknya, jemaat juga akan mendapatkan haknya di dalam pelayanan. Dan kalau itu berjalan dengan baik, saya percaya, ya, gereja Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kiranya Bapak Ibu Saudara diberkati.